Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran kultur maker. Sebentar Ibu bagikan ya untuk materi yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan tugas yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kultur maker. Sebentar, kalian bisa mengecek di Google Classroom yang sudah Ibu buat terkait dengan pembelajaran kultur maker. Di sini ada materi, kalian bisa lihat materinya, kalian bisa klik langsung materinya ya. Sudah kelihatan yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai terkait dengan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Afri. Afri hadir. Ada, Bu. Afri hadir. Angga. Apliana. Hadir, Bu. Iqbal. Ada, Bu. Dari. Baik, karena Ibu sudah absen, untuk selanjutnya kalian bisa melihat materi yang telah Ibu berikan ini terkait dengan Pancasila. Ini Ibu sudah membuat modulnya. Kalian bisa pelajari materinya terkait dengan Pancasila. Di sini ada latar belakang Pancasila sebagai dasar falsafah negara di Indonesia. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana yang dikatakan Pancasila dan ketahanan jati diri bangsa di era globalisasi. Kalian bisa pelajari terkait dengan materi yang telah Ibu berikan. Kemudian ada pembahasan pengertian Pancasila, konsep dari dasar Pancasila, peranan dan fungsi Pancasila. Kemudian ada pula Pancasila di era globalisasi saat ini. Nanti kalian bisa pelajari. Dan selanjutnya ini ada kesimpulan konsep dasar Pancasila. Nah, dari materi yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak, Ibu akan membagi kelompok kepada kalian. Di dalam pelajaran kultur maker ini, Ibu ingin membuat suatu pembelajaran di mana kalian membuat suatu produk. Nah, nanti produk yang telah kalian hasilkan, kalian bisa presentasikan. Sebelum itu, Ibu akan bagi kelompok. Untuk kelompok pertama, Muhammad Iqbal dengan Teli. Kelompok yang kedua, itu ada Muhammad Afri, Angga, dan Apliana. Nah, untuk saat ini pertemuan sekarang Ibu hanya memberikan kelompok. Langkah-langkahnya nanti di hari pertama kalian memahami dulu materi yang telah Ibu berikan. Kemudian di hari yang kedua kalian bisa menyusun poster. Sebelum itu Ibu mau mencontohkan poster yang telah Ibu buat. Kalian bisa lihat contoh posternya. Ini Google Classroom yang telah Ibu berikan. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh poster.
Terus kemudian kalian bisa meng-share tugas kelompok. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Di dalam tugas kelompok ini ada 100 poin. Nah, ini 100 poin ini itu untuk nilai kalian. Kemudian ini bisa kalian lihat ya, nanti nilai kalian terkait dengan poster yang telah kalian buat sesuai dengan materi. Kemudian nah, di dalam nilai ini nanti kalian ada tugas 2.4 membuat poster. Nah, yang sebelumnya sudah Ibu nilai ya, tinggal yang buat besok. Terus kemudian contoh poster. Nah, ini ada contoh poster yang sudah Ibu buat. Nah, seperti ini contoh posternya. Bagaimana dengan cara membuat poster terkait dengan tugas yang telah Ibu berikan? Kalian bisa membuka ini contoh poster yang telah Ibu berikan. Sekarang kalian bisa membuat poster dari aplikasi. Nah, ini aplikasinya, kalian bisa download terlebih dahulu di Google Play Store, cari Canva. Nah, kemudian setelah kalian download, kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini kalian pilih template. Template ada pemasaran, namanya poster. Nah, kita klik poster. Kemudian kalian bisa membuatnya. Nah, seperti ini contohnya. Nanti kalau kalian mau buat desain, kalian bisa klik buat desain di sini. Misalkan buat desain. Ini Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Poster, klik posternya. Di sini. Desainnya. Kita tunggu. Nah, ketika kalian ingin mencari terkait dengan posternya, mau ditambahin apa, mau diganti warna, bisa klik di sini. Latar belakangnya misalkan diganti menjadi abu-abu, nah dia langsung secara otomatis keganti ya. Terus kemudian elemen bisa dari background yang kalian ubah. Nah, ini pakai yang bisa bendera Indonesia, kalian tinggal cari. Misalkan logo Garuda Pancasila. Nah, di sini kalian bisa pilih logonya seperti apa. Ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu jelaskan terlebih dahulu cara membuat poster. Terus kemudian teksnya kalian tinggal tambahin kata-katanya seperti apa di sini. Ya, sesuai dengan yang telah Ibu berikan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Oke, baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi 2 hari lagi untuk membahas terkait dengan pembuatan poster kalian, dan dimulai dengan kelompok pertama untuk presentasi ya. Dipersiapkan. Baik, Bu. Ya, baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, 2 hari sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian, dan pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tugas pembuatan poster sekaligus presentasi ya. Sudah siap semua bahan-bahannya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Dipersilakan untuk kelompok pertama
Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, dipersilakan untuk kelompok kedua. Dipersilakan presentasi untuk kelompok kedua. Kelompok 1 dulu kali Bu. Oh iya, mohon maaf. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Poster yang saya buat yaitu di sini adalah Pancasila. Mengenai nilai-nilai Pancasila itu sila-sila Pancasila. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu, Ibu. Dalam poster ini ada nilai yang pertama, yaitu sila yang pertama. Ini mengenai tugas yang kemarin ya, yang sudah Ibu berikan. Iya. Oh, ini poster kamu yang sudah dibuat. Iya. Oke, boleh dipresentasikan? Iya Bu, baik. Jadi yang pertama ini ada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu merdeka akibat atau sebab percayanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki banyak beragam agama. Bangsa Indonesia itu bangsa yang plural, bangsa yang memiliki banyak agama. Kemudian yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai yang adil dan beradab. Ini maksudku adalah semua yang dimiliki, semua yang ada di bangsa Indonesia itu memiliki nilai-nilai keberadaban atau sopan santun. Seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sini yang dimaksud itu di mana bangsa Indonesia itu terkenal dengan yang namanya persatuan. Itu dalam segi apapun, dari awal negara ini terbentuk, bangsa Indonesia itu sudah menjunjung nilai-nilai persatuan. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di sini maknanya yaitu bangsa Indonesia itu lebih mengemukakan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu masalah yang kecil ataupun masalah yang sangat besar sekalipun. Seperti itu Bu. Jadi kemudian itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini apa namanya, sesuai dengan tujuan negara bangsa Indonesia, di mana harusnya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang sama, tidak memandang-mandang angkat, jabatan atau lain sebagainya. Seperti itu Bu, presentasi dari saya. Oke, baik. Teman kamu Terli kemana ya? Masalah sinyal ya? Iya Bu, tadi dia sempat masuk tapi keluar lagi Bu, ya mungkin karena sinyal Bu ya. Oke, baik. Ibu akan menilai ya dari terkait dengan sebenarnya. Sebelumnya posternya bagus ya, terkait dengan warnanya, tulisannya. Mungkin
ada yang Ibu tambahkan? Iya Bu, baik Bu. Terkait dengan tugas kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dari kreativitas kamu membuat kelompok atau membuat poster di dalam suatu kelompok. Nah, sebelum ini Ibu suka dengan tulisan Aku Pancasila Aku Indonesia, di mana ada yang namanya seni dari kata-kata Pancasilanya dan Indonesianya. Ini sangat, kalau Ibu ingat, sama seperti tulisan Soekarno ya. Itu tulisan tangannya Soekarno itu sama sekali dengan tulisan Pancasila ini. Kemudian warna yang kamu buat di sini itu cukup simpel, yaitu merah, putih, dan hitam di dalam surat tulisannya. Kemudian kerapihan cukup rapi, tapi kalau bisa ini fotonya atau gambarnya rada di kesampingin lagi biar benderanya nggak kepotong. Kemudian desainnya cukup, kemudian nanti tinggal upload aja tugasnya di Google Classroom yang telah Ibu buat di tugas kelompok. Nanti kalian tinggal serahkan tugas kalian, nanti tinggal Ibu nilai. Baik, itu saja. Dipersilakan langsung pada kelompok 2. Terima kasih sebelumnya kelompok 1 telah mempresentasikan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Dipersilakan untuk kelompok kedua untuk mempresentasikan terkait dengan poster yang telah kalian buat. Dipersilakan. Baik Bu, terima kasih. Bentar saya tampilkan. Sudah terlihat Bu? Belum ya? Hah? Belum. Sudah? Ya, sudah terlihat. Ya Bu, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster saya dan kelompok saya maksudnya. Jadi kami di sini memasukkan makna Pancasila Bu, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Iqbal. Pancasila ini memiliki makna Bu, mana sila pertama ini mengandung makna ketuhanan Bu. Sila kedua mempunyai makna kemanusiaan Bu, dan yang ketiga, sila ketiga persatuan, terus sila keempat tentang kerakyatan, sedangkan sila kelima tentang keadilan Bu. Kemudian saya memasukkan juga peran dan fungsi Pancasila Bu, di mana kita ketahui bahwa peran dan fungsi Pancasila yang pertama yaitu sebagai sumber hukum Bu. Jadi Pancasila ini menjadi suatu sumber hukum Bu di Indonesia, di mana hukum yang berlaku ini berlandaskan Pancasila Bu. Kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman Bu, pedoman hidup, karena sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia Bu. Kemudian Pancasila juga memiliki fungsi sebagai perjanjian luhur bangsa. Jadi dulu sebelum dibuat, para tokoh-tokoh perjuangan Indonesia ini membuat Pancasila agar kehidupan masyarakat di Indonesia ini bisa terarahkan dengan baik Bu. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi Pancasila adalah sebagai pemersatu bangsa, di mana yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika Bu, yang artinya berbeda-beda jua, walaupun berbeda-beda tetap satu jua, begitu Bu. Kemudian silakan dilanjutkan Kak Apri. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini kan ada Pancasila dijadikan landasan
acuan atau metode nilai dan tujuan. Nah, yang ini dicapai dari Terima kasih. Mungkin suaranya kurang, bisa diulang. Baik, Bu. Landasan dijadikan Pancasila dijadikan landasan. Ada acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Kembalikan lagi kepada ketua kelompoknya. Iya Bu, jadi inilah hasil poster yang saya dan Kak Apian buat Bu. Dimana kita mendesain Pancasila ini, lambang Pancasila Bu, kemudian dengan background bendera merah putih Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kelompok 2 untuk desainnya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menarik, di mana posternya ini mengandung semua yang terkait dengan isi materi yang telah Ibu berikan kemarin ya, di mana ada makna Pancasila, peran Pancasila dan fungsi Pancasila, kemudian Pancasila sebagai simbol integritas nasional, terus kemudian juga ada Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Ini cukup bagus ya, cukup menarik sekali poster yang telah kalian buat. Terima kasih sekalian, tepuk tangan buat kalian semua terkait dengan posternya. Ya, tidak banyak yang Ibu mau Ibu kasih masukan, paling hanya kalian semua memiliki kreativitas dan keahlian sebagai kalian masing-masing. Dan Ibu sangat berterima kasih kepada kalian telah mempresentasikan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian di dalam Pancasila sebagai dasar negara, tentu Pancasila memiliki poin-poin di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Kalian harus bisa memaknai bagaimana menjadi masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kalian bersikap dan lain sebagainya terdapat dalam sila ke-1 dan sampai sila ke-5. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya terhadap kelas pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk yang telah hadir dan bergabung dalam materi Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Bu. Jangan lupa ya, kalian nanti upload terkait dengan desain yang telah kalian buat. Nanti Ibu tinggal nilai ya di tugas kelas. Nanti kalian bisa. Ya Bu, baik Bu. Tugas kelompok. Uploadnya satu-satu ya, biar Ibu bisa lihat. Nah, nanti di sini Ibu kasih penilaian kalian. Ya. Oke Bu. Kreativitas kalian, terus keaktifan serta desain posternya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, baik. Terima kasih buat semuanya. Selamat istirahat. Ya Bu.